Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali bersama saya, Neng Istiqomah Wadal Latifah, pada pembelajaran matematika pertemuan ketiga materi bentuk aljabar kelas 7 semester ganjil. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa operasi hitung pada bentuk aljabar, di antaranya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemfaktoran dan pembagian pada bentuk aljabar. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan materinya pada video berikut ini. Yang pertama adalah pemfaktoran pada bentuk aljabar. Pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Terdapat 4 jenis cara pemfaktoran. Yang pertama, pemfaktoran dengan hukum distributif. Rumusnya, AC ditambah AB sama dengan A dikali B ditambah C. Dalam pemfaktoran, faktor persekutuan yang diambil adalah faktor persekutuan terbesar. Contoh, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, 4x ditambah 12. Yang kedua, 2x kuadrat ditambah 6x pangkat 3. Selanjutnya, cara penyelesaiannya adalah untuk poin pertama, yaitu 4x ditambah 12, terlebih dahulu kita cari nilai FEB-nya. Dan diperoleh nilai FEB-nya adalah 4. Kemudian, kita distribusikan sesuai dengan contoh pada bagian sebelumnya, yaitu 4 dikali x ditambah 4 dikali 3. Karena 4 berada pada suku pertama, dan 4 berada pada suku kedua, maka 4 kita keluarkan. Sehingga menjadi 4 dikali X ditambah 3. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, yaitu 2X kuadrat ditambah 6X pangkat 3, cara menyelesaikannya juga sama. Tentukan dulu FEB-nya. Sehingga diperoleh FEB-nya adalah 2X pangkat 2. Kemudian kita distribusikan kembali sesuai dengan contoh, sehingga 2x kuadrat dikali 1 ditambah 2x kuadrat dikali 3x. Karena terdapat 2x kuadrat pada suku pertama dan 2x kuadrat pada suku kedua, maka 2x kuadratnya dikeluarkan menjadi 2x kuadrat dikali 1 ditambah 3x. Selanjutnya, pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Bentuknya adalah x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan x tambah y dikali x dikurangi y. Contoh, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. X kuadrat dikurangi 4 dan b 9x kuadrat dikurangi 16y kuadrat. Cara menyelesaikan contoh soal ini, untuk poin A, yaitu x kuadrat dikurangi 4, kita ubah bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Sehingga angka 4 kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Oleh karena itu, diperoleh faktornya menjadi x plus y, yaitu x plus 2, dikali x kurangi y, yaitu x kurangi 2. Sehingga faktor dari x kuadrat dikurangi 4 adalah x plus 2 dikali x kurangi 2. Selanjutnya, untuk poin B, yaitu 9x kuadrat dikurangi 16y kuadrat, caranya sama seperti poin A, yaitu mengubah bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Sehingga menjadi 3x dikuadratkan dikurangi 4y dikuadratkan. Sehingga nilai x adalah 3x, kemudian nilai y adalah 4y. Dari sana diperoleh faktornya yaitu 3x ditambah 4y dikali 3x dikurangi 4y.
Selanjutnya, untuk pemfaktoran yang ketiga adalah pemfaktoran dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x ditambah p dikali x ditambah q dengan a sama dengan 1. Contoh, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut ini. A. X kuadrat ditambah 5x tambah 6. B. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Cara menyelesaikannya adalah mencari bilangan. Kemudian untuk poin yang B, jika yaitu dikali 9x kuadrat hasilnya dikurangi adalah 16y kuadrat 6. juga harus dirubah menjadi Kemudian x kuadrat jika dijumlahkan, dikurangi y kuadrat. hasilnya Sehingga adalah 5. bentuknya 3x dikuadratkan dikurangi 4y dikuadratkan. Sehingga diperoleh bilangannya Berdasarkan adalah itu, 3 maka dikali diperoleh 2 bahwa nilai x-nya dan adalah 3 3x, ditambah 2. kemudian 3 nilai dikali y-nya 2 adalah 6, 4y. 3 ditambah 2 5. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh faktornya adalah x ditambah 3 dikali x ditambah 2. Sehingga faktor dari x kuadrat ditambah 5x tambah 6 adalah x tambah 3 dikali x tambah 2. Kemudian untuk yang poin B, caranya sama seperti poin A, yaitu mencari angka atau bilangan yang jika dikali sama dengan minus 8 dan jika dijumlah hasilnya adalah plus 2. Sehingga diperoleh bilangannya adalah 4 dikali min 2 dan 4 ditambah minus 2. 4 kali min 2 sama dengan min 8, 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Sehingga diperoleh faktornya adalah x ditambah 4 dikali x dikurangi 2. Jadi, faktor dari x kuadrat ditambah 2x kurangi 8 adalah x plus 4 dikali x kurangi 2. Selanjutnya, untuk pemfaktoran yang keempat adalah pemfaktoran bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan x ditambah p dikali x tambah q dengan a tidak sama dengan 1. Bentuk faktornya ax tambah p dikali ax tambah q per a. Contoh, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. B, 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12. Selanjutnya, untuk menyelesaikan contoh soal yang keempat adalah dengan menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Dari soal poin A diperoleh bahwa nilai A adalah 3, nilai B adalah min 1, dan nilai C adalah minus 2. Kemudian kita buat buka kurungnya. Karena nilai A adalah 3, maka dibagi 3. Kemudian kita tentukan bilangan yang jika dikali hasilnya adalah 3 dikali min 2 yaitu minus 6. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 1. Dan bilangan itu adalah minus 3 dikali 2 dan minus 3 ditambah 2. Kemudian karena nilai A-nya adalah 3, maka 3x. Kemudian karena nilai P-nya min 3, maka dimasukkan min 3. Kemudian karena nilai Q-nya adalah 2, maka masukkan
2. Selanjutnya, pada suku pertama yaitu 3x dikurangi 3 itu bisa dibagi 3, sehingga angka 3-nya dikeluarkan menjadi 3 dikali x dikurangi 1 dikali 3x ditambah 2 per 3. Kemudian kita coret angka 3-nya, artinya habis, sehingga faktornya adalah x kurangi 1 dikali 3x plus 2. Sehingga faktor dari 3x kurangi 2 dikurangi x dikurangi 2 adalah x kurangi 1 dikali 3x plus 2. Kemudian untuk contoh soal yang kedua atau poin B yaitu 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 12, caranya sama seperti poin A, yaitu membuat buka kurungnya terlebih dahulu, kemudian dibagi A, di mana A-nya adalah 2. Kemudian tentukan bilangan yang jika dikali hasilnya adalah 2 dikali min 12, yaitu min 24. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 5. Diperoleh bilangannya adalah min 8 dikali 3 dan min 8 ditambah 3. Min 8 adalah nilai P dan 3 adalah nilai Q. Sehingga faktornya 2x dikurangi minus 8 kemudian dikali 2x ditambah 3. Selanjutnya kita keluarkan bagian yang bisa dibagi 2, yaitu 2x kurangi 8 bisa dibagi 2, sehingga 2-nya dikeluarkan menjadi 2 dikali x kurangi 4 dikali 2x ditambah 3 per 2. Kemudian kita coret angka 2-nya, sehingga faktornya adalah x kurangi 4 dikali 2x ditambah 3. Jadi faktor dari 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 12 adalah x kurangi 4 dikali 2x plus 3. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Pembagian pada bentuk aljabar memiliki syarat-syarat operasi pembagian seperti berikut. Selanjutnya, sebelum kita memahami pembagian pada bentuk aljabar lebih lanjut, terlebih dahulu kita perhatikan pembagian berikut. Yang pertama, min 4x per 2 sama dengan min 2x. Yang kedua, min 5 kali 3 pangkat 2 per 3 sama dengan min 5 dikali 3 dikali 3 per 3. Tiganya dicoret 1, sehingga min 15. Kemudian min 2x pangkat 2 per 2x sama dengan min 2 dikali x dikali x per 2x, sehingga hasilnya min x. Kemudian p pangkat 5 per p pangkat 3 selain diuraikan juga dapat dikerjakan dengan
P pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan P pangkat 2. Selanjutnya 4x kuadrat dikali Y pangkat 5 per 2x Y pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 1 dikali Y pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 2x Y pangkat 3. Dan yang terakhir 6x pangkat 2 ditambah 4x per 2x sama dengan 6x pangkat 2 per 2x ditambah 4x per 2x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2x pangkat 1 dikurangi 1 hasilnya 3x plus 2. Selanjutnya, contoh tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. A. 6x pangkat 5 Y pangkat 4 per 2x pangkat 2 Y pangkat 3. B. 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 per 2x pangkat 2. C. X pangkat 2 ditambah 7x tambah 10 per x tambah 5. D. 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 per x plus 2. Jawabannya untuk poin A yaitu 6 habis dibagi 2 jadi 3, tulis 3, kemudian x karena ada pangkat 5 kemudian pangkat 2 maka dikurangi 5 dikurangi 2, kemudian variabel y jadi Y pangkat 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 3x pangkat 3 Y pangkat 1. Kemudian untuk poin B 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 per 2x kuadrat diuraikan menjadi 8x pangkat 3 per 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat per 2x kuadrat. Hasilnya 8 habis dibagi 2 yaitu 4, kemudian x 3 dikurangi 2 1 ditambah 4 habis dibagi 2 yaitu 2, kemudian x 2 habis dibagi 2. Hasilnya 4x ditambah 2. Kemudian contoh soal yang poin C yaitu x kuadrat ditambah 7x tambah 10 per x tambah 5. Terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah dengan faktor atau dengan memfaktorkan. Yaitu kita cari bilangan yang ketika dikali hasilnya 10 dan ketika dijumlah hasilnya 7. Diperoleh yaitu 5 sama 2 x plus 5 kemudian dikali x plus 2 per x plus 5 sehingga nilai x plus 5 nya bisa dicoret dan hasil akhirnya adalah x plus 2. Cara kedua bisa dilakukan dengan cara pembagian atau pembagian bersusun, yaitu x kuadrat tambah 7x tambah 10 dibagi x plus 5. Pertama-tama kita perhatikan variabelnya dulu, yaitu x kuadrat dan x. Kita bagi x kuadrat dibagi x, hasilnya x. Kemudian x dikalikan x plus 5, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5x. Kemudian dikurangi hasilnya sehingga diperoleh 2x plus 10. 2x kemudian dibagi lagi dengan x, hasilnya adalah 2. Kemudian dikalikan lagi menjadi 2x plus 2 kali 5 10. Dikurangi habis. Jadi jawabannya adalah x plus 2. Untuk poin D, silakan teman-teman kerjakan sebagai bahan latihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.